Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pelajaran kita kali ini adalah tentang pelajaran bina, IPA, dan PKN. Ikuti ya teman-teman. Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Nah, baik teman-teman, untuk bina kali ini kita akan membahas tentang kalimat efektif dan ciri-cirinya. Hari kemarin kita sudah belajar tentang apa itu kalimat efektif dan juga dua ciri-cirinya. Nah, apa ciri-cirinya? Yang pertama, memiliki unsur subjek dan predikat. Yang kedua, memiliki tata bahasa yang tepat. Nah, untuk ciri-ciri yang ketiga dan keempat akan kita bahas pada hari ini. Ciri-ciri kalimat efektif yang ketiga adalah kalimat yang kita buat harus memenuhi kaidah ejaan yang berlaku atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disingkat dengan PUEBI. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau EYD, ejaan yang disempurnakan. Nah, sedangkan ciri-ciri yang keempat adalah kalimat yang kita buat harus menggunakan kata yang tepat atau diksi. Nah, disebut juga dengan diksi, pemilihan kata yang tepat. Nah, di sini teman-teman, kata itu tidak boleh berlebihan dan tidak boleh pemborosan, harus tepat. Nah, itu yang termasuk dengan kalimat efektif. Nah, jika katanya tidak tepat atau berlebihan, maka kalimat tersebut disebut dengan kalimat tidak efektif. Nah, nanti akan Ustazah berikan contohnya ya teman-teman. Sebelum kita masuk pada contoh, kita perhatikan dulu teks berikut ya teman-teman. Peristiwa pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh pergerakan nasional sangat banyak sekali yang hadir. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai kesepakatan yang diambil di rumah Laksmana Maida, para tokoh Indonesia menjelang jam 10 waktu Indonesia Barat telah berdatangan ke rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dari teks yang kita baca tadi terdapat beberapa kalimat yang tidak efektif. Nah, salah satunya terdapat pada kalimat tokoh pergerakan nasional sangat banyak sekali yang hadir. Nah, teman-teman, di sana terdapat pemborosan kalimat, yaitu ada kata sangat, banyak, dan sekali. Nah, kira-kira bagaimana caranya agar kalimat tersebut menjadi efektif? Kita hilangkan dua di antara kata tadi. Kita hilangkan kata sangat dan kata sekali, sehingga kalimatnya menjadi tokoh pergerakan nasional banyak yang hadir. Nah, itu sudah menjadi kalimat efektif. Sekarang kita masuk kepada materi PKN. Nah, materinya adalah tentang persatuan dalam berbangsa dan bernegara. Sebelumnya kita sudah belajar tentang persatuan yang ada di lingkungan sekitar dan juga persatuan yang ada di masyarakat. Nah, teman-teman, banyak perbedaan yang terdapat di lingkungan sekitar kita. Mungkin ada yang berbeda suku, berbeda asal daerah, dan juga bahkan ada yang berbeda negara
Contohnya, bisa jadi di lingkungannya itu ada warga yang berasal dari Cina atau berasal dari daerah eh, Payakumbuh, daerah Bukit Tinggi, atau daerah yang lain. Nah, perbedaan bukan berarti tak bersaudara. Perbedaan dapat menyatukan kita dan menyempurnakan. Begitu juga dengan kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari makna sila Pancasila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Mengapa penting persatuan dan kesatuan Indonesia ini? Nah, teman-teman, mari kita pelajari ya. Meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda, namun dengan semangat persatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah semboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan pada masa penjajahan. Jadi persatuan itu akan tercipta jika kita saling menghargai satu sama lain, saling kerjasama, saling mendukung, saling tolong menolong, tentunya dalam kebaikan. Nah, baik teman-teman, sekarang kita masuk pada pembelajaran IPA, yaitu tentang penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya. Di mana kemarin kita sudah mempelajari tentang penyesuaian hewan untuk memperoleh makanannya. Dalam hal ini kita sudah membahas tentang bentuk paruh burung. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang serangga dan unta. Disimak ya teman-teman. Serangga mempunyai cara khusus untuk memperoleh makanan. Nah, diantaranya adalah yang pertama kupu-kupu. Di sini ada gambar kupu-kupu dan bentuk mulut penghisap pada kupu-kupu yang disebut dengan probis. Nah, teman-teman, mulut kupu-kupu ini dinamakan dengan mulut penghisap. Kupu-kupu menggunakan mulut ini untuk menghisap madu atau yang disebut dengan nektar. Nah, jadi nektar itu nama lain dari madu pada bunga. Oke, teman-teman. Bentuk alat penghisap ini menyerupai belalai yang dapat digulung dan dijulurkan. Teman-teman bisa lihat pada gambarnya ya. Selanjutnya, nyamuk. Nyamuk ini mempunyai bentuk mulut penusuk dan penghisap. Nah, bentuknya adalah berbentuk tabung panjang dan tajam atau runcing. Teman-teman bisa melihat gambarnya ya. Kira-kira seperti itulah mulut nyamuk yang menusuk kulit kita. Jangkrik mempunyai bentuk mulut penggigit dan pengunyah. Mulut ini mempunyai gigi kecil untuk mengunyah makanan berupa daun. Lalat rumah mempunyai alat penyerap pada mulutnya. Alat penyerap ini mirip spons atau gabus. Sedangkan alat ini berfungsi untuk menyerap makanan terutama yang berupa cairan. Nah, baik teman-teman, sekarang kita masuk kepada hewan unta. Nah, bagaimana cara unta untuk memperoleh makanannya? Nah, teman-teman, tubuh unta mampu bertahan tanpa minum dan makan dalam waktu yang lama. Karena pada saat unta minum, unta dapat meneguk air dalam jumlah yang sangat banyak dan menyimpan sebagai cairan tubuh. Selain itu, unta juga mempunyai punuk yang berisi jaringan lemak. Nah, jadi punuk itu isinya lemak ya teman-teman, bukan air atau bukan makanan. Nah, dari lemak tadilah yang akan diproses untuk bisa menjadi
air, dan cadangan makanan. Baik teman-teman, sudah simpulkan ya pelajaran kita hari ini. Yang pertama, bina, yaitu tentang kalimat efektif dan 4 buah ciri-cirinya. Yang masih belum ingat, silahkan diulang kembali atau dilihat modulnya. Yang kedua, PKN, yaitu tentang persatuan dalam berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga, IPA, yaitu tentang hewan, penyesuaian hewan untuk memperoleh makanannya. Kemarin sudah ada burung beserta bentuk paruhnya, dan hari ini ada serangga beserta bentuk mulutnya juga atau alat penghisap, penjilat dan segala macamnya. Nah, dan juga ada unta. Nah, baik teman-teman, silahkan dikerjakan tugasnya. Jika ada yang ragu, silahkan ditanyakan kepada ustazahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.